Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannifi hadzal kitab alladhina sabaquna bil iman min asatidina walladhina ahlu hadzal masjid lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih lanjut kabar gembira, anjuran memberi kabar gembira terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu tawadda'a fi baitihi thumma kharaja faqala la'al zamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la'akunanna ma'ahu yawmi hadha faja'a al-masjid fasa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qalu wajhaha huna qala fa kharastu ala atharihi as'alu anhu hatta taqala bi'ra hadis fajalastu indal babi hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu wa tawadda'a faqumtu ilaihi fa idza huwa qad jalasa ala fi'li hadisin wa tawassaqa quffaha wa kashafa an saqihi fa jallahuma fil fi'li fa salamtu alaihi summa saraftu. Niki hadis panjang langsung ke maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berwudu di rumahnya. Ini termasuk sunnah ya. Kalau ke masjid itu sunnahnya wudunya dari rumah. Tadi Abu Musa al-Asy'ari beliau tinggal di Madinah. Pada waktu itu beliau wudu dari rumahnya, kemudian summa kharaja, kemudian beliau keluar menuju masjid Nabi. Insyaallah. Abu Musa al-Asy'ari itu sahabat Nabi, aslinya dari Ustaz, dari mana Ustaz? Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman, dari Yaman. Ustaz-ustaz yang ahli doroh hadis bisa bantu saya nanti. Sudah doroh semua kan? Sudah tahosus. Nanti bantu saya ya kalau ada yang kurang pas ya, yang sudah lulus doroh hadis. Jadi beliau Abu Musa al-Asy'ari itu sahabat Nabi, aslinya dari Yaman. Dulu masuk Islamnya di Mekah.
masuk Islam ke Mekah, di Mekah, kemudian pulang ke Yaman. Pulang betul bayang nih Pak, barang roh di Mekah kayak gitu. Awal zaman dulu nggak ada pohon, gitu. Ya, pohonnya paling-paling pohon-pohon lampis ya, kecil-kecil gitu, pohon untuk perdu begitu. Itu pun jauh banget. Betul bayang nih, kira-kira 1.500 kilo dari Yaman menuju Mekah. Lagunya yopo orang sekarang pun naik bis pun berjam-jam ya, sampai beberapa hari, 2 hari kira-kira, 1 hari setengah kalau dari Yaman ke Mekah, 1 hari setengah. Insyaallah. Kemudian pulang ke Yaman, kemudian dakwah di Yaman. Begitu dakwah di Yaman, akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Nyusul Pak, Abu Musa al-Asy'ari itu sekarang menempuh perjalanan dari Yaman ke Madinah, 2000 kilo ya. Dan itu dengan membawa 50 orang. Jadi dakwah dapat kabilahnya dari kabilah al-Asy'ari, diajak gak tanggung-tanggung Pak, hijrah dan langsung tinggal permanen di Madinah, gak pulang lagi ke Yaman. Makanya itu bagi sapa wong kene sing wani hijrah ngono. Ini banyak yang membutuhkan ini, terutama satu-satu ini banyak ini. Hijrah ke Jepang ya, tinggal permanen di Jepang ya. Masya Allah. Nanti nikah sama orang Jepang sekalian. Apa orang Korea bisa? Kalau nggak Jepang di Korea Pak. Masya Allah. Begitu caranya. Cara dakwah, Masya Allah, hidupkan agama di sana. Buat ini termasuk Abu Musa al-Asy'ari ini kesayangannya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda bahwa Abu Musa al-Asy'ari itu bagian dari serulingnya Nabi Daud alaihi salam. Kenapa? Bacaan Qur'annya merdu sekali. Jadi dulu Nabi senang mendengarkan bacaan Qur'an dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Makanya kalau mazhab Hanafi, mazhab Hanafi itu menempatkan Abu Musa al-Asy'ari itu sebagai sahabat dekat. Sehingga kalau ada beberapa hadis walaupun derajatnya lebih rendah dari hadis yang meriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari, ya, Abu Musa al-Asy'ari hadisnya misalkan rawinya itu agak derajatnya lebih rendah daripada yang lainnya, maka Imam Hanafi menggunakan Abu Musa al-Asy'ari, dipilih hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Rasulullah. Termasuk Imam Hanafi sering mengambil hadis-hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Itu karena apa? Tingkat kedekatan sahabat itu kepada Nabi. Termasuk Abu Hurairah, karena 24 jam bersama Nabi itu Abu Hurairah. Pun ini terkait dengan sanadnya Muslim ya. Kemudian keluar menuju masjid. Kemudian beliau Abu Musa berkata, sungguh hari ini saya akan wajibkan diri saya untuk menyertai Nabi. Jadi saya hari ini berjanji sama diri saya, pokoknya hari ini saya harus nemani Nabi. Tak jogo, itu seperti itu Pak. Karena saking cintanya Abu Musa al-Asy'ari kepada Nabi Muhammad SAW. Aku siap jadi babune katanya. Saya siap melayani Nabi hari ini. Baca al-masjidah. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari datang ke masjid.
Kemudian bertanya tentang di mana Nabi SAW masuk masjid, dicari Kanjeng Nabi tidak ada. Maka tanya ke sahabat-sahabat Qalu, sahabat-sahabat mengatakan wajhahuna, oh Nabi itu menuju arah sana loh tadi, sambil menuju. Tadi Nabi jalan ke sana. Kemudian Abu Musa beliau berkata, aku pun bergegas mengikuti jejak-jejak kaki Nabi SAW, karena hanya dituju ke sana gitu aja. Abu Musa Al-Asy'ari nyari ini apa? Melihat jejak kakinya Kanjeng Nabi Agung Muhammad. Wong niku Pak, nah kalau bukan sahabat dekat, gak titen dengan jejak kakinya. Nah wong sahabat sampai dekat Pak, jejak kakinya pun tahu, oh ini bekas telapak kakinya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu begini setengah riwayat Pak. Jadi suku drama ini Kanjeng Nabi itu buatan terlalu cekung Pak, data isor ini. Oh ya sikil bunga ini, oh ya ini. Oh mada nih, bukan gisi api sikil Kanjeng Nabi. Cuma ilustrasinya seperti itu. Jadi tidak terlalu cekung, tidak cekung ya, rodok data. Itu kakinya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW kaki. Ya, makanya kalau beliau berjalan itu ngecap-capnya itu jelas bentuk kaki. Itu kalau tanpa alas kaki. Kalau pakai alas kaki Abu Musa ngititen. Biasa alas kaki yang dipakai Kanjeng Nabi seperti apa begitu. Pun kemudian hatta dakhala bi'ra arisin. Kemudian ketika diikuti ternyata jejak langkahnya Nabi itu sampai di sumur Aris. Sumur Aris. Ini Ustaz tahu ini. Sumur Aris itu di mana? Ojo malu-malu tuh, nggak apa-apa. saya santai aja, ini nggak ada ya, kita sharing bareng-bareng. Sumur Aris di Roh Arisin. Sumur Aris itu sekarang udah nggak ada Pak. Kemarin tak goleki ora ono. Soal istilah takno karo pemerintah. Sumur Aris itu ada di Kuba. Di Masjid Kuba, sampingnya, di samping kanannya Masjid Kuba ini, di situ ada sumur Aris. 5 kilo kira-kira Pak. Jadi ngikuti jejak langkah tadi bukan Pak. Nak ning hadisnya pendek aja Pak. Hatta dakhala bi Arisin gitu. Hadisnya pendek saja, tapi waktu itu Abu Musa Al-Asy'ari ngikuti jejak itu sampai 5 kilo. Masyaallah. Bajalastu indal babi hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu wa tawaddaa. Jadi begitu tahu Nabi di dalam sumur itu, maka Abu Musa duduk di pintu. Duduk di pintu sampai Nabi menyelesaikan hajatnya. Kok duduk di pintu sih? Soalnya Pak nak tengene teka hadisnya pajaran su'indal babi ya, di sisi pintu. Di sisi pintu itu yang terbadukan. Tempat dan sumur ini itu ditutup ya, di pagar lubang terus enten lawangi. Konon katanya tahun 50-an Pak, sumur Aris itu masih ada. Tahun 40-50 masih ada. Konon begitu. Jadi masih persis zaman Nabi. Jadi sumurnya tertutup, terus enten lawange, lah di sampingnya lawang niku enten badukan kaya niki sekat ngoten niku. Nah niki Abu Musa Al-Asy'ari lungguh di sampingnya pintu tadi, menunggu Rasulullah SAW selesai buang hajat. Kemudian
Kemudian Nabi berwudu. Begitu selesai berwudu, fakuntu ilaihi fa idza huwa qad jalasa ala bi'ri alisin. Maka setelah beliau selesai berwudu, maka aku pun berdiri menuju kepada baginda Nabi, dan pada saat itu baginda Nabi duduk di sumur alis tadi, duduk di sumur itu. Wa tawassata kufaha, dan Nabi duduk posisinya di tengah, bukan di tengah sumur ya ceblok. Sumurnya sama ya, sama dengan sumur-sumur di tempat kita. Mubeng bunder, maten-maten enten napa niki? Tinggi kerean, sama Pak. Jadi kalau ini mereka mlebu nang museum apa jenenge lali kula. Senes museum di belakang Masjid Nabawi juga. Kalau museum di belakang Masjid Nabawi itu museum digital. Kurang sip. Ada satu museum di sana melihat tentang niku peninggalannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi banyak peninggalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kebudayaannya mirip Pak dengan kebudayaan Indonesia sebenarnya. Artinya dari peralatan pertanian, ada peralatan pertanian. Bahkan masih maju kita Pak untuk urusan peralatan pertanian. Kalau peralatan pertanian kita sudah menggunakan mata bajak itu kan dari logam. Kalau di sana mata bajaknya masih dari kayu. Nah garune podo, kalau garunya di sini gak ngerti garu kayu. Enten luku enek garu. Nah omahe desa ro, anakku gak ro. Nggih. Luku itu untuk membalik tanah. Jadi bentuknya lancip itu untuk membalik tanah. Nah untuk meratakan tanah itu jenenge garu. Garu itu matanya banyak, jadi nyamping tentu garu. Matanya kalau di Indonesia itu dirapi Pak, bagus. Kadang dari bambu apus, kadang dari kayu gitu, dipantek gitu bagus. Kalau di sana anu Pak, sembarang lah pokoknya kayu, rodok nyerengkat mulai dipasang, jadi gak rapi belas. Makanya kalau dari situ kelihatan Pak, budayaan dulu teknologi pertaniannya itu masih maju kita. Kalau dilihat dari situ, wallah. Tapi yang hebat di sana, wong ahli perang ya, sing hebat teknologi perangnya. Kalau teknologi perangnya kita kalah. Wah, belum terbahas niki. Nabi disusul oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau duduk di tepi sumur, dan Nabi itu posisi duduknya niki nak keluwangan ngeten, Nabi posisinya di separuh keluwangan mriki, tapi posisinya di tengah. Dan niki pamane niki sumur. Nabi mubeng. Nah niki enten tinggi cagaan, tinggi kerean, dan Nabi niku lenggahe pas teng tengah niki. Ya, tengah niki. Nah niki madhepe tembung di wa kasyafa an saqohi badallahuma fil bi'ri. Dan niki kakinya Nabi itu tersingkap. Sehingga kelihatan betis beliau ngelembreh badallahuma fil bi'ri. Ngelembreh ke dalam sumur. Jadi Nabi itu sikile ngelembreh sama tadi lenggah ngeten, sikile ngelembreh ke sumur. Jadi mboten aja diklembreh duduk lenggah teng mriki. Sikile gantung. Tang jerone sumurnya cetek mereka. Madinah di sumurnya enggak dalam, cetek. Itu posisinya begitu. Fasalam tu alaihi, kemudian aku pun mengucapkan salam kepada Nabi. Kemudian Nabi pun menjawab. Kemudian fajalastu indal babi, begitu dijawab, maka aku pun beredar dari beliau. Jadi hanya assalamualaikum aja Nabi gitu.
Setelah itu beliau pun beredar, artinya meninggalkan Nabi. Fajalastu indal babi, maka aku duduk di pintu. Nopo? Saya menjaga Nabi. Dan ini Pak, orang dikongkon langsung standby. Niki Abu Musa Al-Asy'ari, bukan duduk bincang-bincang kali Nabi tidak jagongan, dan begitu Nabi sendirian langsung sigap, beliau menjaga gitu Pak. Makanya memang niat untuk khidmat melayani kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW tanpa disuruh, itu dia sigap apa yang dibutuhkan Nabi saat ini, maka beliau siap melakukannya. Ini kemana? Ini sikap. Nah, memiliki sikap Pak Julman, sikap langsung mimbari mesti toto. Iki mau wedang ya wis apa sing sikap lho pano iki. Ngerti nak nolak aja. Itu gambarannya dulu sahabat itu kepada Nabi itu Masya Allah seperti itu Pak. Nabi tidak nunggu perintah, dia tidak nunggu perintah tapi langsung sikap apa yang diperlukan Nabi. Termasuk Ibnu Mas'ud itu begitu. Ibnu Mas'ud itu Nabi sebelum bangun itu Ibnu Mas'ud sudah ada di depan pintu. Malam hari begitu bangun langsung Pak Ibnu Mas'ud menyiapkan air. Itu luar biasa khidmatnya. Mana teng pondok-pondok niku lari-lari ini dilatih sikap. Sandali kiai mesti ditata. Niku mboten nggih. Nah, temen atasnya perlu hebat meneh. Sandali jamaah ya disiapno kabeh ditatakno kabeh. Niku makanya seperti itu adalah sunnah ya. Natakne sandal kiai, melayani kebutuhan kiai, itu dulu begitulah hubungan sahabat dengan kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika beliau menjaga pintunya tertutup posisinya. Pintunya tadi tertutup. Faida insanun yuharrikul bab. Tiba-tiba ada orang menggerak-gerakkan pintu. Maka aku Abu Musa Al-Asy'ari langsung bertanya, siapa ini? Tadi kan ini Abu Musa itu setelah minta izin tadi duduk di sisi pintu di bagian dalam, ya sujud di sisi pintu bagian dalam, sehingga begitu ada yang gerak-gerakkan pintu langsung siapa ini? Dia nggak tahu yang di luar siapa. Maka keliru lewat. Jadi kelewat. Qultulah aku nana bahwa Rasulullah SAW. Ketika dia duduk Abdurrahman di samping pintu, ini belum ada orang menggerakkan. Langsung dia mengatakan, sungguh hari ini aku akan menjadi penjaga pintunya Rasulullah SAW. Wah, ini aku mesti bagian jogo lawannya kanjeng Nabi. Ada lari-lari ini datang pondok Pak Kiai ini terlebet nonton bagian jogo lawang. Sing arep mlebu di seleksi kebutuhannya apa dan lain sebagainya, dan nanti kalau diizinkan masuk atau tidak itu bagian yang istiqbal di depan pintu. Dulu ini gaweane Abu Musa. Maka tiba-tiba datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengetuk pintu. Aku pun bertanya siapa ini, dia nggak tahu bahwa itu Abu Bakar itu. Tapi tiba-tiba datang, ada yang gerak-gerakkan pintu, kemudian aku bertanya siapa ini, maka dia menjawab Abu Bakar. Maka aku pun berkata, ala risrika, jadi tunggu sebentar. Summa dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasul hadza Abu Bakar yasta'dinu.
Saya datang kepada Kanjeng Nabi, kepada Rasul, kemudian aku pun berkata, ya Rasulullah, ada Abu Bakar minta izin masuk. Nah ini Pak, ini etikanya nak jadi istiqbal Pak. Ini area-area nak jadi istiqbal kiai, ojo sembarang wong dilebok no. Jadi begitu ada orang izin mau masuk, dia datang dulu kepada Kanjeng Nabi. Begitu datang kepada Kanjeng Nabi, tanya Kanjeng Nabi, di luar ada Abu Bakar. Tamunya dikelirkan dulu. Jangan ujuk-ujuk langsung nang kiai. Kiai enten tamu, sapa tamune? Kirangan boten ngertos kula. Aja ngono, dikelirkan dulu siapa itu tamu yang mau menghadap itu. Akhirnya begitu sudah clear siapa? Ini Abu Bakar. Minta izin pada Kanjeng Nabi, begitu saja Nabi izin, maka Rasul bersabda, "Idzanna," berikan izin kepadanya. Tidaknya beri izin Pak, "Babasyirhu bil jannah," dan berikan kabar gembira dengan surga. Pak, masyaallah. Wong sing urip niku Kanjeng Nabi menyampaikan kabar gembira dengan surga. Fa'abatu, maka aku pun langsung bergegas menjumpai Abu Bakar, sehingga aku pun berkata kepada Abu Bakar, masuklah. Rasulullah SAW telah memberi kabar gembira kepada kamu dengan surga. Masya Allah. Maka Abu Bakar pun duduk, masuk, sehingga duduk di samping kanannya Kanjeng Nabi. Jadi Abu Bakar langsung duduk dan masuk di samping, duduk di samping kanannya Kanjeng Nabi. Ini ngeten, sikile nglembret. Begitu Kanjeng Nabi lenggah itu, langsung Abu Bakar nyusul lungguh di samping kanannya Nabi. Itu Masya Allah. Inilah sunnah memberi kabar gembira. Ini mau kabar gembiranya mau diberi surga. Oh, Masya Allah. Fil kufi wa dali rijlaihi fil biri kama sona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasyafa saqaihi. Dan Abu Bakar itu Pak, begitu Nabi posisi duduk seperti itu, Abu Bakar ikut duduk persis seperti duduknya Nabi. Sikile nggih diklembere nang mriku, wentise kentole ya disingkap, dicencengno Pak. Sarunge ini dicencengno. Lho niku Pak, sahabat niku ngoten Pak. Nabi itu lihat di saat itu seperti apa, maka seluruh gerak-geriknya diikuti. Saat ini ya Allah, ojo ngikuti gerak-gerik Pak Anies ya. Wah gawat nih. Nah, warasatul anbiya itu perlu diikuti Pak. Bukan warasatul anbiya jadi ikuti. Masya Allah. Itu sahabat dahulu begitu. Nabi nak sing apik ya diikuti, nak sing gak apik ojo. Maksud itu sih gak ojo mbok tiru iku wong sing elek-elek, nak sing apik tiru kan. Sumarojatu, kemudian setelah Abu Bakar duduk di posisi itu, aku pun kembali ke sisi pintu. Begitu kembali ke sisi pintu, waqad taraktu akhi yatawaddau wa yalhaquni faqulu yuridu bi fulan yuridu aqahu khairan yati bihi fa idza ijni fariqu. Begitu aku balik ke pintu, Abu Musa al-Asy'ari itu berkata di dalam hatinya, Masya Allah, Abu Bakar diberi kabar gembira dengan surga. Aku berharap orang yang datang berikutnya nyusul ke sini adalah saudaraku. Karena Abu Musa al-Asy'ari kan wong nggawa wong 50 to, Pak. Nek gone Madinah. Saya berharap iki sing nyusul saiki iki dulurku ngono. Masya Allah. Masya Allah. Failah insan yuharikul bab. Tiba-tiba ada orang menggerakkan pintu lagi. Aku pun bertanya, siapa ini? Maka dijawab
Qala Umar bin Khattab. Lho tibake sing gerakno dudu dulure, tibake Umar bin Khattab. Waduh. Padahal Nabi menjanjikan kebaikan kepada siapa yang datang. Maka aku pun berkata padanya, tunggu sebentar. Kemudian beliau menghadap kepada Nabi. Ada tamu lagi datang kepada Nabi. Maka aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan aku pun berkata, ini Sayyidina Umar, ini Umar mau menghadap. Maka Nabi bersabda, iqlallahu wa basyirhu bil jannah. Berikan izin kepadanya dan berikan kabar gembira dengan surga. Wong sing urip diberi kabar gembira dengan surga. Masya Allah. Maka aku pun langsung datang kepada Umar dan menyampaikan apa yang disampaikan Nabi. Nabi telah mengizinkan padamu dan masuklah kamu. Kemudian beliau memberi kabar gembira kepadamu dengan surga. Kemudian beliau datang kepada Nabi, kemudian duduk persis di sampingnya Nabi. Samping mana? Di samping kiri. Jadi Nabi di tengah, yang sumur, Abu Bakar sebelah tengah, Sayyidina Umar sebelah kiri. Masya Allah. Dan itu persis juga Sayyidina Umar datang ke situ, lihat Nabi dicincing no kaine, yo melok dicincing no kabeh sampai ontise ketok, yo diklembrenno teng jerone niku Pak, Masya Allah. Kecintaan Nabi itu dulu seperti itu Pak. Lahir batin pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian aku pun kembali. Begitu kembali, aku pun duduk di sisi pintu itu lagi. Saya pun masih berharap, mudah-mudahan yang datang berikutnya ini saudara saya yang tertinggal tadi di sana. Masya Allah. Dan sesungguhnya orang yang datang ini yuridillah bi fulan khairan. Aku berharap ini ada saudaraku yang datang, dan saya berharap janji kebaikan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Baca insanul fakarokabab. Tiba-tiba ada orang menggerakkan pintu lagi. Aku bertanya, siapa ini? Maka langsung sebelum dibuka pintunya langsung mengatakan, saya Utsman. Tiba sing teko Utsman bin Affan. Aku pun bertanya, tunggu sebentar. Aku pun berkata, tunggu sebentar. Sehingga aku datang kepada Nabi SAW dan memberitahu akan kedatangan Utsman. Maka Nabi bersabda, idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan kepada Utsman dan beri kabar gembira kepada Utsman dengan surga. Ma'abal wa tusibuhu. Ma'abal wa tusibuhu. Enek tambahan ini Pak. Babasyiru bil jannah ma'abal wa tusibuhu. Jadi dia beri kabar gembira dengan surga beserta musibah bencana yang akan menimpa dia. Nah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar mulus langsung surga. Tapi Sayyidina Utsman dijanji dengan surga disertai dengan bala yang akan menimpa kepadanya. Lupa nih Pak. Maka haji itu aku pun datang kepada Utsman, aku pun berkata, masuklah. Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada kamu dengan surga beserta bala yang akan menimpa kepadamu. Nah, akhirnya Sayyidina Utsman pun masuk. Kemudian melihat Pak, bibirnya sumur yang sebelah sampingnya Nabi tadi sudah penuh. Soalnya niki kan ada cagaan, ini cagaan, niki sumure cilik dilunggui wong telu wis ke sisi ini. Wajalasa wijahahuma min syakil akhar. Akhirnya Sayyidina Utsman lenggah teng mriki sisi yang lain. Sama sikile nggih diklembrekno, wentise nggih disingkat. Loh, Pak, orang itu kalau cinta kepada Nabi aja mung cinta rasa lambene tok, tapi kelakuane
ya melok lah kelakuane melok Kanjeng Nabi. Qala Sa'id bin Sama awal tuha kuburohuma, maka Sa'id bin Musayyab memberi takwil akan kejadian ini. Takwilnya Sa'id bin Musayyab adalah bahwa nanti beliau itu wafat, kuburnya beliau bertiga jadi satu, kubur Sayyidina Utsman pisah. Niki takwil dari Sa'id bin Musayyab. Tapi ini kita niki Masya Allah satu kisah yang luar biasa. Dan ini kalau kita ditakwili yang lain, bahwa nanti sepeninggal Nabi itu yang jadi khalifah itu sudah urutannya. Yang datang pertama Abu Bakar, dan ini aman sentosa bukan apa-apa. Setelah itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun aman sentosa, masyarakatnya adem tentrem tertorahan. Sayyidina Abu Bakar ngeten masalah-masalah, tapi justru masalahnya di awal dan selesai setelah itu ayam tentrem. Sayyidina Umar ya ayam tentrem, tapi walaupun demikian Sayyidina Umar tetap wafat dalam keadaan terbunuh. Tetapi Nabi mengatakan bukan musibah itu, Pak. Bukan bencana, Pak. Walaupun wafatnya terbunuh. Kenapa? Karena memang Sayyidina Umar itu ndonga, Pak. Sayyidina Umar itu ndonga pengen mati syahid di Madinah. Itu donga yang susah, Pak. Susah untuk diijabahi, itu kalau angel. Kenapa? Karena Madinah itu kan tanah haram, Pak. Di tanah haram itu sudah sejak dulu kala itu tidak boleh menumpahkan darah. Ini donga sing paling angel. Cara dohir diijabah itu paling sulit. Pengen mati syahid di tanah haram. Ya. Tapi ternyata ya dongane makanya santri-santri ngoten nggih. Donga mati syahid ya. Ora rabi piye yo. Ya gak apa-apa rabi dhisik ngene kono. Rabi ning Jepang ya, ning Jepang apa ning Korea, mari rabi ning kono, dia anak ning kono, kok anake terus dakwah, dunia donga mati syahid. Ngono ta. Kok komplit. Masyaallah nggih. Jadi ngoten. Masyaallah. Nah, yang ketiga niki Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman Masya Allah, Pak, dengan beberapa musibah, dengan berbagai macam fitnah. Nah, Sayyidina Utsman ternyata di akhir, justru masalah itu datang di akhir pemerintahannya Sayyidina Utsman. Itulah yang dia katakan bala, dengan beberapa bala menimpa pada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman menghadapi fitnah. Ini memang resikonya, Pak. Resikonya ngaten, Pak. Wong niku nak dadi pimpinan sugih, padahal iki sugih wis ket awal. Sayyidina Utsman niku lho, mulai zaman Nayarana sadurunge mlebet Islam mawon niku pun sugih. Mekah sugih, hijrah nang Madinah ya sugih. Mulane nek dadi pimpinan niku sugih, iku fitnahe tambah akeh. Gitu. Bayangno wingi lho nek pimpinan niku lho lagi gawe omah anyar. Gitu. Mari ngono langsung kena klambi ora. Pimpinan niku, Pak. Ada pimpinan perguruan tinggi. Waduh. Mulane enak kok pimpinan perguruan tinggi omah ning jero kali Judan. Enak ngoten mawon. Karo pimpinane sekolahan kali ya ning kali Judan angkrem. Ayem wis. Rasa golek perkara. Pun lho fitnah akeh. Masih nyon sewu nggih, masih ora apa-apa nggih. Melakoni pimpinan secara jujur gitu ya. Tapi nek omahe umpamane omahku ning galaksi ngono ya fitnahe ngono mesti gede wis.
Wes ngene anu ki ngono. Lah niku mah gawane kowe biyen. Sayyidina Utsman didadekne khalifah ya wis. Ya fitnah bilang. Padahal Pak perkembangan wingi menurut sampai ini perkembangan Islam ketika dipegang oleh Sayyidina Utsman itu luar biasa. Pesat dahsyat. Jadi Sayyidina Utsman itulah yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan secara sistematis. Nah, saya zaman Sayyidina Umar ini tradisional sistem pemerintahan ini. Lha ora enek kantore ning masjid. Enek tamu negara teko langsung Sayyidina Utsman ditinggal turu ning isore wit kurma. Kantore ning isore wit kurma niku. Tapi bisa menggenggam 2/3 dunia. Sistem pemerintahannya masih tradisional, tapi zaman Sayyidina Utsman dibuat modern, dibuat kantor tersendiri sehingga ketika ada tamu datang diwongno, ditempatkan di tempat yang bagus dan seterusnya. Bagus Pak, tapi ngoten Pak, fitnah luar biasa. Bahkan terakhir Sayyidina Utsman menghadapi impeachment, dipaksa tuh. Dan ini Pak, orang Gus Dur tok Pak sing medun niku. Sayyidina Utsman ya dikongkon turun menghadapi aksi massa. Masya Allah, niku Pak fitnah. Dan niku Kanjeng Nabi sampun pirsa. Padahal Nabi pada waktu itu ya jauh Pak sebelum wafat kejadian ini. Tapi Nabi juga tetap Pak, nggak ada yang tahu masa depannya. Mada la tadri nafsun mada taksibu dan tidak ada seorang pun tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Ini pun juga Nabi hanya sekedar isyarat. Nabi kan tidak menyampaikan secara detail. Pun kowe nak jadi khalifah ngene sampai jet bahkan menghadapi impeachment, tidak, hanya dikatakan ada banyak masalah. Berilah kabar gembira dengan surga disertai dengan bala yang akan menimpa kepadanya. Pak ini mboten enten Pak sing ngerti sesuk ya apa. Makane nek sampean teko enek wong kok jedhek kon niku besok ngene kok detail bojo 1000% bojo. Aja percaya. Masuk sampean mang bar budal wis dibedhek. Kon mang bareng ngene to, bareng ngene ta. Ngono. Gak usah ngomong ngoten niku, Pak. Gak usah ngomong. Google iso ngono kuwi. Saiki Google iso, Pak, dibedhek karo Google, ya. Wong ning dirinya ke smartphone. Iki makan jam sakmene kowe ning kene. Gak 5 jam nak Google iku langsung, Pak. Menit detike ono kabeh niku. Gitu. Nak perkara ngono Google iso, tapi Google gak iso. Engko jam meneh kon arep nyopo, Google gak iso. Makanya teng Quran ni la tadri nafsun napa madza taksibu goda wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin. Gak ada yang tahu apa yang terjadi besok dan tidak ada yang tahu di negeri mana kita mati. Pokoknya nak mati ning ndi engko meksa. Wingi pun kula critane to. Meksa sampean budal di tempat matinya. Fa barozal ladzina qutilu ala madajihim. Ngoten lho. Dia akan memaksa untuk menuju tempat matinya. Mulane mboten saweti nggih. Ini menghadapi fitnah itu sudah disampaikan oleh Nabi kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu. Makanya pun sabar terhadap apa yang menimpa pada kita. Yang paling penting adalah kita ridho dengan ketentuan Allah. Wala ridwanullahi akbar, itu pada Allah lah yang paling besar. Pun tetap mau nggih. Niki cerita Nabi senantiasa memberi kabar gembira tentang surga. Ini kabar gembira datangnya anak, terus ini kabar gembira tentang surga. Masya Allah. Itu tentang buatan nggih, buatan awan. Mugi-mugi pengawasan ini
saged bermanfaat masalah dalam kehidupan kita. Yang penting kita ambil pelajarannya, ambil hikmahnya. Orang selevelnya sahabat pun menghadapi berbagai macam fitnah. Padahal ya, Masya Allah, orang-orang setinggi-tingginya wali itu pun berhadapan dengan fitnah, cobaan, gosip. Mana wong kok gak gelem digosip, gak gelem di ilok-ilokne wong. Yang saya lupa, berarti dia tidak ridho dengan ketentuan Allah. Mulane Pak awake dhewe nek difitnah wong kok ngamuk-ngamuk, berarti ya urung ridho dengan ketentuan Allah. Dulu mawon hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan jangan menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan siapapun. Soalnya nopo nggih niku wae lho. Levelnya Sayyidina Utsman mawon menghadapi fitnah. Dan boten tanggung-tanggung Pak. Sing boten seneng kali Sayyidina Utsman niku lho, nggih sahabat terkenal termasuk ahli surga juga. Sinten Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf niku termasuk gak seneng kali Sayyidina Utsman. Mulane nek sampean kok padha ustate kok enek sing gak seneng ya. Nggih mboten napa-napa. Riyen padha waline lho ya. Ora cocok niku nggih ngoten lho gawane. Gawane urip ngoten niku. Mulane masih ana wong gak cocok karo sampean. Ya ikhlas ora itu lho iki sing gawe Gusti. Kenapa kok dibuat begitu kira-kira? Sing gawe Gusti Allah kan. Kenapa dibuat begitu? Ya supaya diri kita itu tidak besar ke hikmahnya gitu. Tenan nak sampean gak ono counter napa namanya? Counterpart ya, apa? Nggih, gak ono lawane, Pak. Gak ada sparring partnernya. Wis ndase gede teman, Pak. Nah, ndase gede, Pak. Ada satu darah kibir di dalam hatinya, neraka. Mulane kalau Gusti Allah diwehi sparring partner. Makane aja ngamuk-ngamuk nek wong gak seneng karo sampean. Nek wong gak seneng alhamdulillah. Mulane Nabi Musa pernah sing paling ngalim dhewe sapa? Aku. Akhirnya kalau Gusti Allah dikirim sparring partner sapa? Nabi Khidir. Quran begitu, Pak. Memang ini Allah membuat skenario begitu. Dunia digawe ngaten. Kula kan wis ngomong kok. Listrik niki lho nek kabel sitok Pak, gak moro. Kabel kudu loro. Ate min kalau plus niku nak DC, nak AC ya ada arus sama enggak ada arus. Bahkan Pak naik sing arus kuat Pak. Kabel niku papat. Kabel bukan telu, bukan loro Pak. Sing daya besar itu kabel papat. Sing telu ana setrume, sing siji mboten ana setrume. Nah, jarene wong ahli listrik apa Pak? Nah, RST. 3 kabel, Pak. Niku nak maksud daya besar itu loh, mlebu tenggene alat ini kabel telu. Dan ini Pak, 3 ini Pak, tegangannya berbeda. Ya sama tegangannya, tapi frekuensinya sama tapi napa niku lagging ya, maju. Jadi fasenya berbeda. Apa fase berbeda? Ya fasenya berbeda. Jadi niku telu niku berlawanan kabeh, Pak. Nah telu niku sak gembel gak iso muter Pak motornya sampean. Motor listrik itu gak bisa muter. Fasenya harus dibuat beda. Lane ngoten Pak. Nek enek sampean enek beda enek sing gak cocok. Wapi iku. Iku montore tambah puterane banter. Puterane banter. Asal di manage yang baik. Nak gak di manage gak mau geger Pak, kobong, meledos. Ya tenan iki Pak. Itu tadi kalau fasenya jadi sama Pak langsung terbakar.
hati-hati tegangannya diukur. Nek sing telu iki ora 380, Pak. Sing kabel telu iku 380 volt. Lah nek sing kabel telu niku sing jaringan transmisi dhuwur niku 20.000 volt. Begitu nyerempet tok langsung Pak wis meledak. Makanya hati-hati niku nggih. Mulane kalau ada perbedaan niku di manage. Kita masukkan dalam hati kita. Oh nanti kita semakin kuat, semakin dekat dengan Allah. Oh jadi salah no. Wong kok beda karo aku. Loh. Tambah sing marai apik iki sing beda niku lho, Pak. Coba lihat ini kita nggih masjid iki. Klambine putih, kabeh ngono ya ora apik. Wajahe padha kabeh ya gak apik, Pak. Makane apik kok klambine Pak Soliku, nek bathikane ora ketok apik kok. Lane wong niku digawe beda kali Gusti Allah supaya apa? Supaya indah, tapi dirajutlah perbedaan itu. Saniki mboten mikir iki apa ben padha karo aku kabeh, ya gak apik elek. Lane yo ben beda nggih. Ada sing biru, ada sing ijo, ada sing kuning, ada sing putih. Apa meneh tahun ngarep Pak niku warnane akeh iku. Iki wis warnane wis do muncul jane. Mboten ono, tambah indah nggih, dirajut lah di dalam mozaik ya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat teman-teman nggih, dan sudah saya Gusti Allah salah saya dulu. Kita tinggal masjid subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.